Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Siswa-siswa SMK Negeri 8 Semarang, utamanya mempelajari dasar desain grafis. Oke, sesuai yang saya sampaikan pada video sebelumnya, hari ini kita akan membahas unsur tata letak yang pertama, yaitu titik. Oke, sebelum kita membahasnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, langsung saja saya bahas mengenai titik. Unsur desain grafis atau unsur tata letak yang pertama itu adalah titik atau vertex. Titik itu bisa kita artikan sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar. Baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok, ya komponen titik ini memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Kemudian titik ini artinya bisa berfungsi atau berpotensi sebagai apa? Yang pertama adalah membentuk makna. Artinya apa? Ya, titik tunggal itu bisa diartikan sebagai selesai atau bermakna selesai. Kemudian titik yang berkelompok itu bisa bermakna kesatuan atau kebersamaan. Ya, yang kedua adalah ekspresi nilai statis dan emosi. Artinya apa? Ya, titik tunggal misalkan dia berdiri sebagai kemantapan atau bernilai absolut, serta berdiri sebagai penekanan atau penekanan selesai. Ya, kemudian yang terakhir ya dalam desain itu bisa sebagai pemberi aksen atau sebagai elemen dekoratif, elemen emosi, dan elemen bahasa gambar. Jadi titik itu bisa sebagai dalam desain grafis itu sebagai dekorasinya. Oke, kemudian yang kedua ada elemen garis atau line. Ya, elemen garis atau line ini adalah perapatan dari sekelompok titik yang berurut dan beruntut. Ya, baik dia berdiri sendiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen atau komunikasi. Ya, kita bisa lihat di sekitar kita bisa melihat garis ya yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik, satuan titik-titik yang membentuk garis maksudnya. Nah, untuk garis sendiri itu bisa berpotensi atau berfungsi sebagai membentuk garis tepi atau kontur ya pada suatu benda. Kemudian sebagai atau mengekspresikan gerak dan emosi. Misalkan di sini ada garis horizontal, itu bisa diartikan tenang. Kemudian garis diagonal itu artinya tidak stabil atau labil. Kemudian ada garis zigzag yang artinya kehancuran, retak, tidak tenang. Garis bergelombang artinya hidup, kelembutan. Misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir sama bisa sebagai pemberi aksen. Ya, artinya apa ya? Tadi hampir sama, tapi di sini bisa sebagai pembatas, sebagai kolom, ataupun sebagai dekorasinya. Jadi sama, baik titik, garis itu bisa sebagai dekorasi. Oke, kemudian ada jenis garis dan kesan atau arti dari garis itu sendiri. Yang pertama ada garis horizontal. Tadi mungkin saya sudah sampaikan ya, garis horizontal itu bisa kita artikan dia memberi sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. Kemudian yang kedua ada garis vertikal. Ya, garis vertikal ini bisa diartikan sebagai stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Kemudian yang ketiga ada garis diagonal. Itu bisa diartikan tidak stabil, ya sesuatu yang bergerak atau dinamika. Kemudian ada garis lengkung. Ya, garis lengkung membentuk huruf S, yaitu grace atau keagungan. Kemudian garis zigzag itu bisa diartikan sebagai bergairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Kemudian yang selanjutnya ada garis spiral. Ini bisa diartikan sebagai kelahiran atau generative force. Kemudian ada garis waterfall atau air terjun, ya bisa digambarkan air terjun.
ya, penurunan yang berirama, gaya berat. Kemudian ada garis piramid, ya bisa diartikan sebagai stabil, megah, kuat, atau kekuatan yang masif. Kemudian ada garis conflicting diagonal, bisa diartikan sebagai peperangan, konflik, kebencian, atau kebingungan. Ya, kemudian ada concentric arcs, itu bisa diartikan sebagai perluasan, gerakan mengambang, kegembiraan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada garis ritmik horizontal, bisa diartikan malas, ya, ketenangan yang menyenangkan. Kemudian ada juga garis upward swirls, itu bisa diartikan sebagai semangat menyala, berkobar-kobar, ya, hasrat yang tumbuh. Kemudian selain garis-garis ini juga beberapa, ya, mungkin ada garis pinning upright, yaitu sedih, lesu, kedukaan. Kemudian ada garis diminishing perspektif, itu bisa sebagai adanya jarak, kejauhan, kerinduan. Kemudian ada garis upward spray, itu artinya pertumbuhan, spontanitas, dan idealisme. Ya, mungkin dua unsur tata letak yang pertama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan nanti untuk unsur atau komponen selanjutnya pada video selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan bidang atau bentuk serta ilustrasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.